Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dengan saudara pada hari ini. Saya Yohanes seperti biasa akan menemani saudara kurang lebih 15 menit ke depan ini dalam program Figur. Ya, kiranya semuanya akan diberkati oleh Tuhan dan kita akan belajar sekali lagi saudara. Dalam program Figur ini kita akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus, baik melalui pengajarannya, sikapnya, cara berpikirnya, perasaannya, serta jati dirinya. Dan saya berharap dan saya berdoa, semoga saudara yang mendengarkan program ini akan mendapatkan banyak berkat dari program ini dan figurnya memberikan inspirasi dan berkat bagi kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara diperhadapkan pada situasi di mana saudara merasa sulit untuk berkelit? Saya pernah membuat sebuah aturan kepada anak-anak bahwa mereka dilarang, tidak boleh membawa sepeda motor jika tidak mendapat izin dari saya. Suatu saat, anak saya yang lelaki membawa motor tanpa minta izin dari saya. Kemudian anak saya yang perempuan mengadu memberitahu bahwa itu loh si Nathan bawa motor. Saudara, dalam situasi ini saya juga sulit karena apa? Anak saya membawa motor memang tanpa izin saya, dia salah. Tetapi saya juga berpikir yang lain bahwa dia juga perlu membawa motor oleh karena situasi yang mendesak, karena dia harus lakukan sesuatu, kalau jalan kaki bisa terlambat. Karena itu dia mengambil keputusan dia harus bawa motor tanpa seizin saya. Dan dalam situasi ini, saya juga kadang-kadang nggak tahu harus berbuat apa. Nah saudara, hari ini, kita akan belajar tentang satu hal, tentang figur dari Tuhan kita sebagai figur atau pribadi yang mengampuni. Kiranya saudara akan diberkati melalui acara atau melalui pelajaran-pelajaran yang akan saya sampaikan berikut ini. Kau menanggung kutuk dosaku, betapapun besarnya itu, sehingga Bapa di surga memalingkan wajah darimu. Kau lunasi hutang dosaku, betapapun mahalnya itu, tak pernah sekali jua kau mengungkit lagi masa lalu, mengampuni dan melupakan. Itulah yang engkau lakukan. Saudara, suatu saat ketika hari masih pagi, Yesus sudah dikerumuni oleh banyak orang. Mereka sangat ingin mendengarkan pengajaran yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, memang Yesus menjadi sorotan masyarakat. Karena apa? Karena cara dia mengajar sangat berbeda jika dibandingkan dengan para ahli Taurat pada zaman itu. Nah, itulah sebabnya tidak mengherankan jika Yesus menjadi seperti magnet bagi banyak orang. Atau seperti kalau gula itu banyak semut yang datang. Saudara, tentunya ketenaran Yesus ini menyebabkan para pemuka agama Yahudi pada masa itu merasa apa? Merasa tersaingi, merasa tersingkirkan. Dan para pemuka agama merasa bahwa mereka sudah kalah popularitas jika dibandingkan dengan Yesus. Ada perasaan tersingkirkan, dikalahkan. Dan perasaan ini menyebabkan mereka atau pemuka agama Yahudi mencari cara bagaimana strateginya untuk menjatuhkan Yesus. Dan salah satu kisah dicatat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan yang ke-11 yang berbicara tentang kebijaksanaan yang dilakukan oleh Yesus di dalam menghadapi atau menyelesaikan sebuah persoalan.
Melalui kisah ini saudara akan belajar tentang pribadi Yesus yang sebenarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-11 merupakan sebuah kisah yang dimulai dari peristiwa Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Di dalam ayat 2 dituliskan, pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Yesus memiliki sebuah rutinitas yang sudah menjadi bagian dari gaya hidupnya, yaitu selalu meluangkan waktu mengajar masyarakat yang ada pada masa itu. Dan Alkitab menjelaskan bahwa orang-orang yang datang kepadanya bukanlah dalam jumlah yang sedikit. Dicatat di dalam ayat 2 bahwa seluruh rakyat datang kepadanya. Apa artinya saudara? Artinya bahwa Yesus merupakan pribadi yang dielulukan oleh rakyat Israel pada masa itu. Namun di sisi lain ada sekelompok orang yang menamakan diri mereka sebagai ahli-ahli Taurat, dan orang Farisi sibuk mencari cara untuk menjatuhkan Yesus. Ada sebuah situasi yang sangat kontras. Rakyat ini berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk apa? Mendengarkan pengajarannya. Namun di bagian lain ada sekelompok orang yang berjuang untuk apa? Menghancurkan reputasi dari pelayanan Yesus Kristus. Di dalam ayat yang ketiga dan yang keempat dari Injil Yohanes yang sudah kita lihat tadi, mencatat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Saudara, dapat dibayangkan ya, bagaimana suasana yang tadinya hening, mereka tenang mendengarkan pengajaran Yesus, tiba-tiba suasananya menjadi hiruk-pikuk. Pada mulanya, seluruh rakyat perhatiannya tertuju kepada Yesus, namun kini perhatian mereka sudah teralihkan. Pandangan mereka bukan lagi tertuju kepada Yesus, namun pandangan mereka sudah dialihkan berpaling kepada seorang wanita yang dibawa oleh pemuka agama dan ditempatkan di tengah-tengah kerumunan itu. Yang menurut kesaksian mereka para ahli Taurat ini, bahwa wanita ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Saudara, dapat dibayangkan ya bagaimana suasana yang terjadi pada saat itu. Kondisinya nampaknya sudah tidak kondusif ya. Mulai ada yang berbisik-bisik, ada yang mulai marah, ada yang matanya melotot, dan saya membayangkan, bisa saja pada saat itu wanita ini bisa menjadi sasaran amukan massa. Karena mereka tahu bahwa di dalam hukum Taurat, orang yang berbuat zina, mereka bisa dilempari dengan batu sampai mati. Dan tentunya saya juga bisa membayangkan bagaimana Yesus diperhadapkan dalam situasi yang sangat sulit. Para ahli Taurat dan orang Farisi mengharapkan Yesus akan menyetujui sikap mereka untuk melempari wanita ini dengan batu sesuai dengan perintah Musa. Tentu saja, ya, jika ini yang dia lakukan, persoalan dari sisi tuntutan hukum Taurat terselesaikan dan mereka puas. Namun ada persoalan lain di mana Yesus menyaksikan sendiri seorang wanita tak berdaya remuk hati mereka karena apa? Malu di hadapan begitu banyak orang, di hadapan rakyat, dipermalukan oleh para ahli Taurat. Saudara, kisah ini sungguh sangat menarik karena kisah ini memberikan kepada kita gambaran, sekali lagi gambaran tentang pribadi yang agung, yaitu pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita perhatikan apa yang Yesus lakukan. Ketika para ahli Taurat, orang Farisi, dan tentu juga bagi rakyat yang hadir pada saat itu, Yesus justru memberikan respon yang bagi mereka di luar apa yang diharapkan. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, Ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Saudara, respon ini tentu di luar dugaan yang diharapkan oleh para ahli Taurat. Karena Yesus bukanlah pribadi yang ragu-ragu di dalam mengambil sebuah keputusan. Dia adalah pribadi yang tegas dan penuh kebijaksanaan. Ungkapan Yesus, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Kalimat ini menunjukkan bahwa ia tetap menghargai apa yang sudah diperintahkan dalam hukum Taurat.
Namun di sisi yang lain, Yesus memberikan penekanan yang lebih dalam lagi kepada eksistensi manusia yang berdosa yang membutuhkan kasih karunia. Apa yang dikatakan oleh Yesus ini tentu saja meruntuhkan semua cara berpikir para ahli Taurat pada masa itu. Bahkan bagi wanita yang tertangkap basah karena perzinahan pun mendengarkan ucapan Yesus ini sebagai sesuatu yang berbeda. Saudara, ungkapan Yesus ini membawa kita kepada kesadaran bahwa setiap orang adalah orang berdosa. Karena itulah mereka pada saat itu pun merasa tidak patut untuk melempari wanita ini dengan batu sesuai dengan aturan yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan kisah ini, saudara, tidak berakhir sampai di sini. Ketika semua orang sudah pergi dan tinggal Yesus dan wanita ini, sebuah perkataan yang mengubahkan seluruh kehidupan wanita ini diucapkan oleh Yesus. Apa ucapannya, saudara? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, bukan saja Yesus tidak menghukum wanita ini menurut tata cara hukum Taurat. Namun sebaliknya, Yesus memberikan sebuah penyadaran kepada wanita ini untuk bertobat dengan perintah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Yesus tidak mengatakan pergilah dan jangan berzina lagi mulai dari sekarang. Namun Yesus memberikan perintah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah figur Yesus yang kita kenal. Inilah pribadi Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Ia hadir memberikan kasih dan pengharapan bagi yang tertindas. Dia hadir memberikan harapan-harapan bagi mereka yang tidak memiliki pengharapan. Dia hadir memberikan penyadaran demi penyadaran bahwa sesungguhnya manusia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Bahwa manusia membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Dan dia hadir memberikan pengampunan itu kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, figur inilah kita pelajari pada hari ini, bahwa dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Dia adalah pribadi yang penuh dengan pengampunan. Dan setiap orang yang datang kepadanya tidak akan pernah dibuang. Dia mau menyambut kita, dia mau mengampuni kita jika kita mau datang dan berserah kepadanya. Kiranya figur Yesus ini menjadi figur kita juga untuk menjadi orang Kristen yang suka memberi pengampunan kepada orang lain, sehingga hidup kita juga diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang... Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar bersama-sama tentang figur Tuhan kita, Yesus Kristus yang penuh dengan kasih karunia. Pengampunannya tiada batasnya, dan ia selalu menunggu saudara untuk datang kepadanya, sebab kasih-Nya besar atas hidup setiap manusia, termasuk saudara yang mendengarkan program ini. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini, ataupun melalui media-media yang lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan figur Yesus, silahkan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, dan melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi di dalam acara Figur selanjutnya. Tuhan memberkati.